Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Romeo Arsy dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 29 akan melaksanakan tugas kimia tentang asam basa. Kimia, latihan 5.1, asam dan basa. Nomor 1. Bagaimana cara mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Ada 3 cara mengenali larutan tersebut asam atau basa. Yang pertama dengan menggunakan kertas lakmus. Larutan yang bersifat asam akan memerahkan kertas lakmus, sedangkan larutan basa akan membirukan kertas lakmus apabila dicelupkan. Yang kedua dengan pH meter. pH di bawah 7 dikatakan asam, sedangkan pH di atas 7 dikatakan basa. Dan yang ketiga berdasarkan ciri-ciri. Larutan bersifat asam apabila dicicipi memiliki rasa masam, sedangkan larutan bersifat basa memiliki rasa yang pahit dan licin bila dipegang. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan indikator asam basa, serta jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Indikator asam basa yaitu senyawa kompleks yang dapat berubah jika terjadi perubahan pH, atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa tanpa mempengaruhi nilai pH. Syarat senyawa yang digunakan sebagai indikator pH yaitu ada 2. Yang pertama, stabil. Senyawa yang digunakan sebagai indikator asam basa harus stabil, sebab jika senyawa tidak stabil, dengan adanya perubahan pH, dikhawatirkan akan mengubah nilai pH. Stabil dalam arti tidak merubah nilai pH. Yang kedua, memiliki perubahan warna. Dengan adanya perubahan pH, maka senyawa indikator juga harus ikut berubah warnanya pada pH tertentu. Perubahan ini tergantung pada senyawa atau indikator tertentu. Nomor 3. Berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk indikator asam basa. Yang pertama ada kembang sepatu, yang kedua kol ungu, yang ketiga kunyit, yang keempat daun pandan, yang kelima bunga kertas. Nomor 4. Jelaskan yang dimaksud dengan asam basa menurut Arrhenius, serta berikan contohnya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepas ion H+ di dalam air sehingga konsentrasi ion H+ dalam air meningkat. Basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air sehingga konsentrasi ion OH- di dalam air meningkat. Contohnya asam yaitu HCl, HNO3, dan H2SO4. Sedangkan contoh basa yaitu NaOH, KOH, dan seterusnya. Nomor 5. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. Di sini ada persamaan reaksi ionisasi jumlah 5. Yang pertama, HNO3 menjadi H+ tambah NO3-. Yang kedua, ada H2CO3 menjadi 2H+ tambah CO3 2-. Yang ketiga, CH3COOH menjadi H+ tambah CH3COO-. Yang keempat, NH4OH menjadi NH4+ tambah OH-. Yang kelima, CaOH2 menjadi Ca2+ tambah 2OH-. Nomor 6. Tuliskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Asam kuat yaitu jika derajat ionisasinya besar, sedangkan asam lemah yaitu derajat ionisasinya kecil. Nomor 7.
Jelaskan pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam yaitu pemberi atau donor proton, sedangkan basa yaitu kebalikannya dari asam, penerima atau akseptor proton. Nomor 8. Tentukan spesi yang bertindak sebagai asam dan basa dan pasangan asam basa konjugasinya. Di sini ada 5 persamaan reaksi asam basa. Kita ambil salah satu contohnya saja. Yang pertama yaitu H2O tambah NH3 menjadi NH4 plus tambah OH-. Di sini H2O berupa asam, NH3 yaitu basa, NH4 plus yaitu asam konjugasi, OH- yaitu basa konjugasi. H2O memberi 1H plus terhadap OH-, sedangkan NH3 menerima 1H plus dari NH4 plus. Nomor 9. Jelaskan yang dimaksud asam basa menurut teori Lewis dan tuliskan contohnya. Asam Lewis itu zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas dan mempunyai orbital kosong. Sedangkan basa Lewis yaitu zat yang dapat menyumbang atau memberi pasangan elektron bebas dan mempunyai pasangan elektron bebas tentunya. Contohnya yaitu pembentukan ion hidronium H3O+ dari H2O tambah H+. Nomor 10. Jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama, dari Arrhenius mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibandingkan teori-teori sebelumnya. Yang kedua, Bronsted-Lowry dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH- dan tidak terbatas pada reaksi air. Sedangkan yang terakhir, Lewis dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, serta dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH-. Nomor 11. Jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dari CH3COOH dan NaOH. CH3COOH bersifat asam dengan asam konjugasi berupa H3O+, basa konjugasinya berupa CH3COO-. Sedangkan NaOH bersifat basa dengan asam konjugasi dan basa konjugasi sama-sama berupa H2O. Nomor 12. Jelaskan bagaimana larutan H2PO4 dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Yang pertama yaitu persamaan reaksinya. H2PO4- ditambah H2O menjadi H3PO4 tambah OH-. Pada reaksi itu, H2PO4- bersifat sebagai basa karena menerima proton dari H2O membentuk H3PO4. Persamaan reaksi yang kedua yaitu H2PO4- ditambah H2O menjadi HPO42- ditambah H3O+. Pada reaksi itu, H2PO4- bersifat sebagai asam karena mendonor protonnya kepada H2O sehingga terbentuk HPO42-. Nomor 13. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut. HCO3 tambah H2O. Tentukan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas. HCO3 ditambah H2O jadi H2CO3 ditambah OH-. HCO3 di sini berupa basa, H2O berupa asam, H2CO3 berupa asam konjugasi, OH- yaitu basa konjugasi. Di sini
CO3 menerima 1H+ dari H2CO3, sedangkan H2O memberi 1H terhadap OH-. Pasangan asam basa konjugasinya yaitu H2O OH-. Nomor 14. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada CO2 tambah H2O menjadi H2CO2. Gambarkan strukturnya dan tentukan molekul yang bertindak sebagai asam dan basa. Berikut adalah gambar strukturnya, dan yang bersifat sebagai asam yaitu CO2. Sedangkan yang bersifat sebagai basa yaitu H2O. Nomor 15. Jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry, yaitu tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.